Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Para saudara sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan kita berikan kekuatan, kesehatan, dan banyak nikmat lagi yang bisa kita hitung. Maka mengawali pertemuan malam ini, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hari kiamat kelak dapat syafaat nanti, amin. Baik. Dalam pertemuan ini saya akan membuat konsep terkait tentang uji validitas dan reliabilitas. Apa uji validitas itu? Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Ini terkait tentang fungsinya. Selain itu, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang benar-benar variabel yang hendak diteliti oleh peneliti. Jadi, jangan sampai saudara nanti tahun depan akan membuat proposal, dilanjutkan penelitian, dilanjutkan skripsi. Jangan sampai ibarat itu mati konyol. Saudara mengangkat judul, saudara meneliti permasalahan, tapi saudara tidak menguasainya. Jangan pernah sebagai guru, saudara mengajarkan materi, tapi saudara tidak paham. Jangan pernah saudara mau menolong orang yang tenggelam, tapi saudara tidak bisa berenang. Saudara akan meneliti. Saudara harus cocok. Variabel. Sedangkan menurut Sugiharto, validitas berhubungan dengan suatu peubah, mengukur apa yang seharusnya diukur. Saudara ingin mengetahui suhu saudara, berapa Celcius panasnya itu suhu tubuh saudara. Jangan saudara mengukur menggunakan meteran, nggak akan pernah ketemu. Gunakanlah termogan untuk mengetahui suhu panas berapa derajat. Itu menggunakan termogan. Jadi tidak sembarang saudara mengukur alat tubuh saudara, suhu saudara. Demikian juga peneliti. Data yang saudara ukur itu akurat. Suatu tes dapat dikatakan memiliki validitas yang tinggi jika tes tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang tepat dan akurat sesuai maksud yang dikenakannya tes tersebut. Orang mau ngambil jurusan pendidikan, maka salah satu bentuk tesnya ya terkait tentang pendidikan. Lisan, tulisan, wawancara. Tidak mungkin orang mau tes masuk di pendidikan, yang dites itu menari. Kecuali bagian-bagian tertentu dari pendidikan. Ini yang harus sama-sama kita pahami. Dari hasil perhitungan korelasi akan didapat suatu koefisien korelasi yang digunakan untuk mengukur tingkat validitas suatu item dan untuk menentukan apakah suatu item layak digunakan atau tidak. Dalam penentuan layak atau tidaknya suatu item yang digunakan, biasanya dilakukan uji signifikansi koefisien korelasi pada taraf signifikansi, yaitu 0,05. Artinya, suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total. Untuk melakukan uji validitas ini menggunakan program SPSS. Teknik pengujian yang sering digunakan para peneliti untuk uji validitas adalah menggunakan korelasi
Be varied person, yaitu product moment person. Ini saudara bisa lihat, bisa saudara browsing, searching di internet. Bagaimana cara-caranya. Yang jelas, valid atau tidak ditentukan data saudara itu sendiri untuk mengukur reliabilitas sesuai atau tidak. Jangan sampai ibarat pendidikan zaman dahulu, ya kan, dengan zaman sekarang, zaman now, zaman all, itu kita samakan. Kalau zaman dulu anak ketemu dengan gurunya, itu betul-betul takut, betul-betul itu tunduk mengucapkan salam. Sekarang anak ketemu guru, "Woi, apa kabar Pak?" Seakan-akan seperti temannya. Itu kadang-kadang masih mending. Kadang-kadang ada yang tidak menghargai. Inilah salah satunya. Maka oleh sebab itu, dalam kesempatan ini saudara buka terkait tentang data, uji validitas, reliabilitas, itu apa? Hal yang sangat menarik dalamnya itu apa? Ini bagi penelitian kuantitatif nanti jika saudara sudah semester 6. Maka dari itu, yang pertama, ini ada perhitungan. Instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total dinyatakan valid. Langkah-langkah dalam pengujian validitas ini yaitu: 1. Buat skor total masing-masing variabel untuk tabel perhitungan skor. Contohnya ada Q1, Q2, Q3 sampai Q11. Totalnya ada berapa, yang frekuensi dan seterusnya. Nah, ini pengolahan data. Kemudian di situ dibuka aplikasi SPSS. Klik analis, correlates, korelasi, bivariate, yaitu satu output gambar atau output SPSS. Itu muncul semuanya. Kemudian ketiga, masukkan seluruh item variabel X ke variabel. Ya kan? Itu saudara lihat, amati, tiru, modifikasi. Nah, jadi langkah saudara agar bisa mendapatkan suatu keilmuan, ya kan? Amati, tiru, modifikasi. Setidak-tidaknya itu. Kemudian cek list parcelnya, to tiled flag. Klik OK. Di situ ada nampak tabel rangkuman hasil uji validitas dari variabel tersebut. Sehingga muncul beberapa data valid atau invalid. Valid datanya itu secara sah. Kalau invalid itu datanya tidak sah, gugur. Adapun rumus korelasi product moment, di situ silahkan saudara bisa untuk melihat EQ, koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y. Nah, di sini ada sigma dan seterusnya, sehingga saudara bisa melihat, bisa minta aplikasi bantuan SPSS dimanapun saudara berada, sama teman, ya, sama tim atau orang-orang yang dianggap bisa. Untuk melihat uji reliabilitas. Reliabilitas di sini adalah keajekan pengukuran. Keajekan itu bahasa diambil dari bahasa Jawa. Keajekan, ketetapan, tidak berpindah-pindah. Ini menurut Sugiharto dan Situnja, bahwa reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkap informasi yang sebenarnya di lapangan. Ini yang namanya uji reliabilitas. Menurut Masri Singarimbun, reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Bila suatu alat pengukur dipakai 2 kali untuk mengukur, ya, suatu gejala, ya kan, untuk mengukur suatu gejala, maka
Hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten. Alat pengukur tersebut namanya reliable. Jadi keajekan. Berarti tetap saudara menghitung itu dari atas dapat, dari bawah juga hasilnya sama. Adapun menurut Sumadi, menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran dengan alat tersebut dapat dipercaya. Sejauh mana? Ini memiliki tingkat konsistensi dan kemantapan. Jadi kalau data, saudara tidak perlu ragu-ragu. Kalau memang tidak benar, ya salah. Valid or invalid. Jadi ada dua. Maka dua hal ini, uji validitas dan reliabilitas data, ini harus sesuai, harus sinkron dan seimbang. Tugas saudara, pelajari, baca, praktekkan. Tidak hanya membaca, praktekkan secara terus-menerus. Saya yakin di antara saudara ada orang yang ahli di bidang statistik ini. Suatu saat kelak menjadi ilmuwan yang handal. Maka jangan pernah berhenti, lakukan dari sekarang, browsing di internet, baca buku. Salah satu adalah Ari Kunto, salah satunya adalah Suarsimi, salah satunya di situ adalah Sugiono, Sugiharto, dan situ adalah Soekardi. Ini adalah pakar-pakar semuanya. Demikian, mudah-mudahan barokah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.